Bapak Ibu juga mungkin mendengar mengenai isu oksigen. Ya, kami bisa sampaikan di sini bahwa oksigen yang ada tuh cukup. Ya, oksigen yang ada itu cukup. Kita memiliki kapasitas produksi oksigen di Indonesia itu sebagian besar untuk oksigen industri. Ya, untuk oksigen industri. 75% itu untuk oksigen industri. Hanya 25% yang untuk oksigen medis. Nah, kami sudah mendapatkan komitmen daripada supplier-supplier oksigen ini bahwa mereka bisa mengalihkan yang kapasitas oksigen buat industri ke oksigen medis, karena yang kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen asing lainnya. Jadi ada satu perusahaan oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90% dari oksigen di rumah sakit. Nah, kapasitas perusahaan tersebut itu baru terpakai 25%. Ya, karena yang 75%-nya atau 3 kali lipat lebih besar itu digunakan untuk mensuplai industri. Nah, komitmen dari perusahaan ini adalah 75% ini siap diberikan untuk mensuplai oksigen di rumah sakit. Ya, sehingga dengan demikian kita masih punya room yang cukup. Nah, masalah oksigen ini juga ada masalah mengenai logistiknya. Jadi pabrik oksigen itu ada 4 di Jawa Barat, 1 di Jawa Tengah, 4 di Jawa Timur. Ya, kemarin kalau teman-teman sempat dengar ada isu di Jawa Tengah, sebenarnya itu karena memang pas ada kondisi pabriknya sempat berhenti karena aliran listrik, ya, yang terganggu sebentar. Tapi karena memang mesinnya butuh waktu untuk startup kembali, sehingga membutuhkan waktu. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan agar supply listriknya itu konsisten untuk seluruh pabrik-pabrik oksigen yang ada di Jawa, agar mereka bisa berproduksi penuh dan tidak terganggu operasinya. Hal yang kedua juga, kita sudah berdiskusi dengan produsen oksigen ini agar kalau ada sesuatu yang terjadi di Jawa Tengah karena pabrik oksigennya hanya satu, kita bisa langsung mengisi dengan truk-truk untuk asalnya pabrik dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Ya. Nah, truk-truk ini besar-besar mengangkut oksigen, tersedia juga jumlahnya cukup, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri untuk memastikan bahwa logistik atau pergerakan dari truk-truk besar ini aman. Ya, jadi tidak akan ada gangguan, tidak ada masalah odol, tidak ada masalah lainnya, ini aman. Karena memang digunakan untuk mengangkut oksigen. Jadi saya terima kasih nih kepada teman-teman di Polri, khususnya Bapak Kapolri yang sudah bantu. Ya. Juga ada isu mengenai tabung. Karena untuk rumah sakit besar, oksigen itu ditaruhnya di tabung yang besar, yang stay di sana. Ya. Tapi untuk rumah sakit yang lebih kecil, itu ada tabung-tabung gas kecil. Nah, ada isu juga sedikit mengenai tabung-tabung gas ini. Sebenarnya setelah dilihat, bukan masalah jumlahnya yang kurang, tapi karena ada peningkatan yang tinggi, sehingga perputaran tabungnya itu mesti dijaga. Sama seperti kita punya tabung LPG misalnya. Di rumah kita punya 2 tabung. Kalau misalnya sebelumnya sebulan sekali diganti, karena sekarang penggunaannya lebih sering, ya mungkin mesti seminggu sekali diganti. Atau 3 hari sekali diganti. Nah, isunya adalah banyak yang kemudian tabung LPG-nya supaya nggak terlalu sering ganti, pengen nambah 4. Nah, itu yang kita ajarkan. Sebenarnya nggak perlu. Karena toh logistiknya bagus, nggak perlu walaupun jumlah pemakaiannya lebih banyak, tabung LPG-nya nggak usah dari 2 dibikin jadi 4 atau 8. Tapi nanti pengisiannya lebih sering. Yang tadinya 1 bulan sekali, menjadi 2 hari sekali, atau juga jadi seminggu sekali. Dan saya terima kasih juga sudah dibantu oleh Bapak Menperin. Jadi Pak Agus itu sudah sampaikan ke saya bahwa sebenarnya jumlah tabung di kita pun ada stok 3.000 unit. Dan para produsen tabung ini umumnya adalah perusahaan dalam negeri, mereka juga bisa dengan cepat memproduksi tabung oksigen. Jadi itu menjelaskan juga ke masyarakat bahwa kita sudah mengantisipasi adanya kekurangan tabung oksigen ini.